Ya, jadi dikaitkan dengan analisa risiko, nah, saya rencananya ini mau coba tampilkan, mungkin tadi ada jadi masalah, tentang penilaian tingkat risiko. Oke, nah, ini slide-nya biar kita lihat. Mohon izin untuk izin biar share screen dari tempat Bu Ratna sebagai host, Bu. Ya. Saya mau minta izin untuk share screen di tempat Ibu ada tampilan tuh, Bu. Nggak ada. Share screen ya? Ya. Dari saya, Bu, share Oh iya screen-nya ya. dari saya. Oke Ibu oke. saya minta izin, Ibu Iya kasih iya izin. silakan Mas. Ada di sistemnya, Bu. Oh iya sebentar. Ini harus adminnya saya sebentar Mas. Uh, Gak Bisa apa-apa. sambil dilanjut Pak Aulia karena Ya, materinya juga sudah ya. di-share. Jadi Sambil di-share. formulir itu, ya kan udah baca, udah ada namanya formulir penilaian tingkat risiko gitu ya. Nah, di situ ada 5 item tuh yang harus kita bahas, ya, kita identifikasi. Pertama profil, ya, profil dari identitas pengguna jasanya, profilnya, bisnisnya apa, ya, kegiatannya apa. Kemudian yang ketiga dia ada di wilayah mana. DKI itu resiko tinggi tuh. Saya nggak, nanti kita lihat Papua resikonya apa. Kemudian negaranya mana, ya, termasuk kita Indonesia juga nanti kategori lain. Sama yang kedua adalah kategori jasa apa yang diberikan oleh notaris gitu. Jadi ada 5, Caranya. ada 5 Tingkat isian, risikonya. ya. Bu Ratna kalau enggak dipindahin saya jadi ini, Bu, jadi host bisa. Sudah kan Ya. Mas? Mas Nah, Aulia udah co-host. karena tadi putus, Bu. Oh Jadi sempat gitu. putus. Aduh, ini Jadi adminnya kembali lagi ke tidur Ibu. ini admin. Iya, Pak Aulia ini materinya Apa-apa, juga Bu. udah di-sharing oleh Iya. panitia. Jadi saya pikir teman-teman sudah mendapatkan, Bapak bisa melanjutkan resikonya itu dalam 5 poin Ya, tersebut. jadi dari formulir itu, nah mungkin yang pertama harus kita lihat dulu nih, kenapa sih di situ ada tulisan tinggi, sedang, dan rendah gitu ya. Jadi pengkategorian sedang, tinggi, dan rendah di dalam formulir itu sebenarnya dari satu survei yang sudah dilakukan oleh PPATK dan Kementerian Hukum dan HAM di tahun 2018, ya. Nah, survei ini ada 2 lapis. Jadi lapis pertama adalah mensurvei secara umum. Jadi ke semua pelapor, baik bank, tadi asuransi, toko emas, toko dealer mobil dan sebagainya, termasuk notaris profesi. Sama lapis kedua adalah survei hanya ke notaris, gitu ya. Nah, dari hasil survei ini dibuat kompilasi dan kategori sehingga terbentuk kategori yang sekarang kita lihat di dalam formulir itu, ya. Nah, sekarang misalnya Bu Elise, coba Ibu sebut aja, Bu, satu PT gitu. Ibu mau sebut PT atau yayasan atau apa yang kita kenal sama-sama lah gitu. Ya, Apa, Bu? mungkin PT Telkom, Pak. Telkom Telkom Indonesia. gitu. Oke, nah paling gampang ini banyak orang suka nyebut Telkom. Telkom kan PT TBK, jadi kalau kita omongin Iya. nggak diprotes sama dia gitu. Nah, jadi kalau kita bicara PT Telkom misalnya, maka kita lihat di A, ya, di A, ini adalah jenis korporasi perseroan terbatas nomor 12. Ya. Nah, Nomor maka 12. kita akan kategorikan korporasi perseroan terbatas itu adalah sedang. Kemudian kita lihat lagi Telkom itu bergerak di bidang apa. Nah, karena di sini kalau kita cari dari perdagangan, pertambangan, dan seterusnya, dia tidak ada, dia masuk kategori lain-lain. Lain-lain. Nah, Ibu Elis bisa dicatat, Bu, yang tadi sedang, kemudian yang kedua rendah, kemudian yang ketiga, dia berdomisili di mana. Ya, kalau itu Telkom berarti dia di DKI Jakarta, maka dia resiko tinggi. Tinggi. Ya. Sambil kita lihat nih, jadi kalau
perusahaan-perusahaan yang bergerak di Papua ini masuk kategori resiko sedang. Yang menarik kalau Papua Barat dia resiko rendah gitu. Nah, lagi-lagi mungkin kita bilang, wah ini salah nih mestinya gitu ya. Ini bukan bagian kita urusan salah atau enggak, ini hasil survei. Jadi bisa saja nanti rencananya 2020 ini sebenarnya akan ada survei lagi, nanti 2020 nanti masalah penempatan risiko akan berubah. Nah, tapi kali ini berdasarkan form yang resmi yang kita pegang hari ini, DKI itu tinggi, ya. Nah, kemudian karena dia negara Indonesia, dia juga dikategorikan bukan PT asing, bukan PMA, maka dia ditaruh di lain-lain. Ya, resiko rendah. Nah, sekarang tadi rencananya Telkom itu pekerjaannya apa, Bu, yang diminta tolong ke Ibu? Mungkin kalau di Papua ada urusan. Misalnya kalau di Papua itu biasanya terkait pengurusan sertifikat sebenarnya ya. Nah, misalnya pengurusan tower, sertifikat. bikin perjanjian. Nah, betul, Bu. Tower. Ya. Jadi kalau Ibu memang dititipin untuk membeli tanah untuk tower gitu, mungkin Ibu bisa masuk kepada yang nomor 4, ya, pembelian dan penjualan properti. Tapi lagi-lagi kalau itu urusan yang tidak ada itemnya, itu masuk ke lain-lain yang nomor 8 gitu. Ya misalnya tadi bantu ngukur tanah untuk tower gitu, itu juga ada tuh istilahnya, minta tolong kita bantuin temenin dan sebagainya gitu. Nah kalau lain-lain kita masuk ke kategori apa tuh tadi, sedang ya, rendah ya, rendah Pak, rendah. Ya, kita pilih yang rendah, Bu. Nah ini kan sudah 5, Bu Elis ya, coba Ibu hitung lagi dari atas. Sedang itu nilainya 2. Kalau tinggi itu 3, kalau rendah itu 1. Rendah 1. Jadi total berapa, Bu? Rendah 1. Totalnya ini 6, 8 poin, Pak. Oke, nah di bawah, di halaman terakhir kita tahu kalau 8 itu berarti di rentang 7 sampai 12 berarti dia resikonya sedang. Sedang. Oh. Gitu. Nah, terus apa sih bedanya? Sampai, Pak. Ya, jadi gini, kita balik lagi kepada presentasi saya, nanti saya coba share yang satu lagi. Kalau dia sedang, maka kita akan melakukan yang kita sebut pengenalan pengguna jasa yang standar. Ya, jadi pengisian formulirnya nanti akan kita lakukan secara standar karena dia kategorinya sedang. Ya. Nah di sini bisa dilihat di dalam slide saya. Ya. Jadi kalau sedang itu penggunaan prinsip yang standar, PMPJ pasal 7 sampai pasal 15. Ya. Tetapi kalau hasilnya rendah itu namanya PMPJ sederhana. Oke, jadi sederhana itu diatur di pasal 16 dalam peraturan menteri. Kalau resikonya tinggi itu masuk ke kategori namanya PMPJ mendalam. 17 ya. Nah, apa dampak dari PMPJ standar? Kita bilang ini standar. Kemudian mana PMPJ sederhana, mana PMPJ mendalam? Itu sebenarnya sudah direfleksikan di formulir yang disediakan. Gitu. Tadi misalnya kita lanjut dengan kasus Telkom. Dengan kasus Telkom, maka sekarang kita buka formulir korporasinya. Ya. Kita buka formulir korporasinya. Ini kelihatan ya, formulir korporasi ya. Bentar ya. Oh itu ya, teman-teman sudah mendapatkan. Udah bisa lihat. Ya, formulir korporasi. Nah, dari sinilah kita akan menentukan karena dia kategori sedang. Ya. Jadi banyak diuntungkan sebenarnya terus terang kalau korporasi itu adalah PT TBK. Ya, kenapa? Karena kalau PT TBK nama aja terbuka ya. Jadi banyak informasinya itu sudah ada, baik di websitenya Bursa Efek, OJK dan sebagainya. Publik itu relatif sudah tahu. Kalau ini ada tersangkut kertas gitu. Mohon yang lain di silent dulu. Maaf, saya interupsi. Mohon yang lain di silent dulu, yang lain tolong suaranya di mute dulu. Ya, silakan lanjut Pak Aulia.
Ya, jadi kalau PTTBK urusan lebih sama dapat. PTTBK gitu ya, mungkin bank juga rata-rata ya mungkin di sana ketemu sama Bank Mandiri, ketemu sama BNI, ketemu sama atau BUMN lah, itu relatif sebenarnya kita bisa dapat informasi yang aman gitu ya, karena mereka relatif Valid, sudah ya. data-datanya sudah ada. Nah, jadi misalnya tadi, jadi kita masukkan data identitas perusahaannya, Korporasinya. kemudian informasi kekayaan ini ada 2 poin yang harus kita lihat. Pertama adalah sumber dana untuk melakukan transaksi yang dipekerjakan ke kita, yang diminta Berkaitan tolong dengan jasanya kita, ke kita. Ya, jadi misalnya sumber dana dari kas perseroan, biasanya begitu, ya. Bukan karena kan tujuannya kalau ternyata sumber dananya dari tempat yang mohon maaf ini hasil pencucian uang. Nah, ini kita minta dia jujur, dia ungkapkan ke kita. Ya, paling gampang biasanya nulisnya adalah sumber dana kas perseroan gitu ya. Nah, Sorry tetapi Pak, ya, sorry Pak. Mungkin sampai di sini saya ada pertanyaan sedikit aja. Memang belum sesi tanya jawab, tapi terkait sumber dana ini, biasanya ya. PT Telkom atau korporasi seperti ini memperkerjakan pihak ketiga dalam pengurusan. Misalnya kami mengurus tanah tidak langsung kepada notaris, tapi melalui pihak ketiga. Itu kami Nah, ini masukkan menarik. sumber dana atau itu gimana? Jadi, nah ini menarik Bu Elis. Jadi sekarang yang datang ke Ibu itu langsung PT Telkomnya atau pihak ketiga itu? Pihak ketiga misalnya Pak. Contohnya Taruhlah dia PT juga gitu ya? Ya, PT juga mungkin pekerjaan ini dilelang dan kemudian korporasi tersebut sebagai pemenang dan mereka yang menghubungi notaris seperti itu. Ya, oke. Taruhlah itu misalnya kita sebut PTX, Bu. Berarti yang tadi, balik lagi ke tingkat resiko, sebenarnya kita assessment, yang kita lakukan penilaian resiko itu adalah PTX ya, bukan PT Telkomnya. Oh, begitu ya. Berarti pemberi pekerjaannya itu ya? Yang ke kita, langsung, ya? Gitu loh. Betul. Iya. Nah, tapi, taruhlah tadi itu PTX, Telkom itu nanti justru akan muncul di sini, Bu. Dia sebagai pemilik manfaat dari pekerjaan ini. Beneficiary officer-nya ya, Pak ya? Iya. Nah, memang nanti di sini kita akan diskusi khusus nih, karena beneficiary owner yang di sini, ya ini mungkin sedikit catatan aja. Jadi BO di dalam PMPJ ini beda dengan BO korporasi yang sekarang kalau di AHU itu menjadi kewajiban. Ya, jadi kalau yang ini seperti di sini kan ada tanda asterik ya. Jadi ini menginformasikan BO ini diisi kalau ada. Sebenarnya tadi terima kasih Bu Eli sudah ngasih satu contoh yang menarik. Dalam kasus misalnya ada pihak ketiga yang datang ke kita yang ngurus, tapi sebenarnya ini untuk kepentingannya Telkom, berarti BO ini adalah Telkomnya. Telkom ya. Ya. Nah memang BO ini menurut aturan itu harus ketemu orang, Bu. Bukan badan hukumnya. Jadi kalau Telkom ya kita juga harus sampai ketemu siapa tuh manajer atau kepala cabang di Papua ya, atau apa atau direksinya yang memberikan pekerjaan ke PTX ini Bu. Gitu loh. Jadi karena dia nanti akhirnya tanggung jawab ketika misalnya terbukti bahwa oh ini ternyata Telkom berarti nggak ada masalah. Tapi mohon maaf ternyata Telkom sebenarnya mohon maaf nih cerita umum lah. Anggarannya sebenarnya dikasih 1 miliar untuk proses ini, ternyata dananya cuma ada 700 gitu. Nah, yang 300 kemana? Nah, ini yang jadi unsur yang harus dihindari. Makanya identitas orang yang nanti kita minta ini adalah penanggung jawab yang memberikan pekerjaan. Tapi ya, dalam berarti konteks di sini ini notaris harus mendapatkan kontraknya seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya validitasnya itu seperti apa kalau pihak ketiga itu? Jadi gini Bu, ini kan formulir yang kita ajukan, yang kita minta sodorkan dan silakan mereka yang mengisi. Kita nggak usah kejar-kejar dokumen terlalu dalam dulu Bu. Dalam ya. Inilah yang namanya kita sebut identifikasi. Jadi identifikasi itu adalah memberikan kesempatan pada yang bersangkutan untuk mengisi informasi semaunya dia kasih. Jadi kita nggak usah protes dulu. Sama sekali kita pasif ya Pak ya, notaris pasif. Pasif, betul. Nah, termasuk tadi kuasa dan sebagainya. Jadi ini formulir yang nanti diisi. Nah, yang huruf E ini adalah tadi pekerjaan apa yang diberikan ke notaris, gitu tadi. Misalnya ngurus sertifikat atau pembebasan tanah atau tadi mungkin bantu pendaftaran hak
Mungkin ada yang minta tolong dong, saya punya hak paten didaftarin dong di hak hakinya gitu. Ya, atau ngurus perizinan dan sebagainya. Nah, ini pekerjaan ini nanti ditulis di sini gitu. Nah, ini kira-kira bentuk PMPJ. Nah, saya mungkin biar kita punya waktu diskusi, saya teruskan sedikit tentang slide ini, slide presentasi saya. Nah, setelah kita melakukan analisa resiko, kemudian kita tadi mengidentifikasi. Jadi tahapan identifikasi ini adalah mengisi formulir. Ya. Kemudian tadi BO jika ada, ya. Kemudian kelengkapan dokumen, kita tahu formulirnya ada 3 jenis, ada perorangan, ada korporasi, ada perikatan lainnya. Nah, perikatan lainnya ini misalnya KSO, Bu, yang tadi saya cerita. Jadi ada tanah orang lain, kemudian ada developer. Nah, jadi di sini ada 2 pihak. Yang datang ke kita kan salah satu aja. Nah, kalau dia yang datang ke kita si A, dia ceritain, di belakang saya juga ada si B loh, gitu. Ya kayak tadi kasus Ibu. Jadi dalam ini sebenarnya dia perekanan dari Telkom, tapi dia menerima pekerjaan dari Telkom. Maka Telkom sebenarnya menjadi pihak, gitu. Kalau dia berangkat dari KSO, dia masuk kategori perikatan lainnya. Tapi kalau dia hubungan hukumnya karena badan hukum, berarti dia secara korporasi. Nah, setelah, cuman memang benar Ibu, setelah selesai kita identifikasi dia dengan memberikan formulir dan dia isi sendiri, tahap berikutnya, notaris itu memang punya kewajiban melakukan verifikasi. Nah, verifikasi ini baru tadi Bu, tahap kita melakukan wawancara. Oh, jadi Anda memang sebenarnya dapat penugasan ya dari Telkom gitu ya. Nah, dasar hukumnya apa, dokumentasinya apa. Nah, bentuk-bentuk pertanyaan atau wawancara seperti ini yang kita sebut namanya verifikasi. Jadi tahapan yang harus dilakukan, pertama kita identifikasi, kemudian kedua adalah verifikasi. Ya. Nah, dari hasil verifikasi ini bisa saja nanti akhirnya ketimbul keadaan antara informasi yang dia berikan dalam tahapan identifikasi dan setelah kita verifikasi, mungkin kita dapat dari Google, kita baca berita, atau kita bergaul sama teman lain, dapat informasi lain, akhirnya kita simpulkan, informasi dia ini salah, atau tidak akurat, atau tidak benar, atau mencurigakan. Nah, ketika kita mengkategorikan posisi adanya keraguan notaris terhadap informasi yang disampaikan, maka itu baru kita laporkan ke PPATK. Ya, jadi kalau balik ke diagram ini, ya, melaporkan ke PPATK melalui alat instrumen yang kita kenal dengan sebutan GRIPS itu, ya, yang sudah kita harus punya akunnya dan sebagainya, itu adalah terjadi ketika kita meragukan kebenaran informasi. Ya. Ada yang bilang, Pak, kalau tinggi berarti lapor ke PPATK. Belum tentu. Ya, bisa aja bisnisnya resiko tinggi. Coba kita tes Freeport lah. Ya, mungkin kalau kita skor tadi dari 1 sampai 5, itu dia kena kategori tinggi. Tapi selama informasi yang kita terima itu benar, itu tidak harus lapor ke PPATK. Jadi melapor ke PPATK itu terjadi keadaannya ketika informasi tidak benar. Atau kita ragukan kebenaran informasi. Nah, bila mana kita meragukan kebenaran, itu terjadi pada saat melakukan verifikasi. Ya, ada satu tahap lagi setelah verifikasi yaitu namanya pemantauan. Nah, pemantauan ini juga bisa begitu. Identifikasinya oke, verifikasinya oke, tapi dalam perjalanan, karena kita punya kewajiban 5 tahun nih untuk menyimpan dokumen dan membuat hubungan hukum. Contoh, Ibu Elis tadi dikasih 1 tower nih bantu gitu ya. Lama-lama, wah ini pekerjaan Bu Elis bagus nih, dia puas, dia kasih. Bu, saya ada 5 tower lagi nih Bu, gitu. Bu, saya ada tanah sekalian Bu buat kebun karet, Ibu bisa cari nggak? 30 hektar. Tiba-tiba order ke kita makin lama makin banyak gitu. Ya bisa jadi waktu di awal dia baik-baik saja, informasinya oke, verifikasi oke, tapi dalam pemantauan perjalanan ya ternyata kita anggap wah ini makin lama makin mencurigakan gitu. Nah, jadi keadaan yang mencurigakan itu bisa terjadi nanti dalam perjalanan itu juga, atau
waktu ketemu sama kita baik-baik aja, kita bikin resiko yang ternyata rendah, begitu kita nilai, tapi nggak lama kemudian kita baca berita di KPK, di berita media, gitu. Diumumkan, dia ditangkap sama OTT ya KPK, gitu. Begitu tahu, oh ternyata dia OTT, langsung masuk ke PPATK. Nah, jadi melapor ke PPATK melalui GRIPS itu hanya instrumen paling ujung kalau memang kita mulai masuk kepada kategori yang meragukan terhadap informasi yang diberikan melalui PMPJ. Nah, terakhir, tadi ada posisi dari Pak Julius, dari Majelis Pengawas, dari Kanwil, dari AHU, itu nanti akan melakukan supervisi dan juga pembinaan serta pengawasan terhadap bagaimana penata usahaan ini, dokumen ini. Yang tadi diberi. Nanti kalau mampir MPD, mampir ke kantor notaris, periksa dokumen, bagaimana nih? Sudah mulai ngisi formulir belum? Sudah melakukan identifikasi belum? Bagaimana cara verifikasi? Bagaimana menghitung tingkat resiko dan sebagainya? Inilah yang nanti akan dilakukan melalui pengawasan, pembinaan dan pembekalan sosialisasi dari AHU di kantor wilayah provinsi. Jadi memang arahan yang diperoleh dari Pak Dirjen AHU dan juga Pak Direktur Perdata itu memang sosialisasi PMPJ ini akan didorong di semua kanwil. Makanya selain di Papua mungkin juga sudah banyak wilayah mengadakan sosialisasi ini karena nanti akan ada bantuan, supervisi dan juga tadi pemantauan terhadap proses yang dilakukan notaris dalam rangka pelaksanaan PMPJ ini. Mungkin kira-kira itu dulu supaya kita bisa masuk ke ruang diskusi dan semoga ini bisa membantu memberikan pemahaman kepada Bapak dan Ibu rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Elis sebagai moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih para narasumber yang sudah menyampaikan pemaparannya dengan cukup detail dan menarik. Baik, rekan-rekan sekalian, peserta sosialisasi, saya pikir sudah ada banyak yang sudah mau bertanya ya. Tapi pada kesempatan ini akan saya batasi 3 penanya dengan maksimum pertanyaan 2 pertanyaan atau 3 ya. Tapi tidak boleh mengulang ya, tapi cukup pertanyaan itu substansial, mengingat ada banyak hal yang banyak rekan-rekan yang akan bertanya. Untuk kesempatan yang pertama kali, karena sudah masuk pertanyaan secara WhatsApp ke saya bacakan dulu ya, nanti kemudian 2 penanya. Baik, pertanyaannya dari Ibu Mei Vera, ini notaris di Kepulauan Seru ya, Yapen ya Ibu ya. Pertanyaannya itu ada 3. Pertanyaannya sebagai berikut, saya bacakan, nanti para narasumber bisa menanggapinya. Yang pertama adalah sejauh mana keyakinan pada diri notaris bahwa PMPJ ini sudah jujur memberikan, artinya mereka yang datang kepada notaris itu sudah memberikan data-datanya pada notaris, dan sejauh mana kita bisa menyelidikinya. Mungkin tadi Ibu Maisara sudah ikuti. Dan kemudian pertanyaan yang kedua, terkait sumber dana, apakah notaris perlu menanyakan sumber dana yang dibayarkan kepada kita? Dan kemudian apakah itu terkait pembuatan akta notaris maupun PPAT, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk jangka panjang, artinya jangka panjang daripada pelaksanaan mengenali jasa pengguna jasa ini, apa akibat positif dan negatif bagi notaris? Dan kita tahu bahwa belum ada lembaga perlindungan hukum terhadap notaris dan PPAT. Padahal dalam bertugas, notaris dan PPAT ini juga membantu pekerjaan beberapa bagian lembaga atau dari pemerintahan, kelembagaan dari pemerintahan, tetapi notaris sendiri tidak mendapat insentif atau honor seperti itu. Jadi pertanyaannya ada 3 begitu Bapak para narasumber. Karena kayaknya nih kita kerja bakti, kita merangkap jadi penyidik, penyelidik, kemudian kita melaporkan dan sebagainya. Baik, untuk pertama kesempatan bisa dari Bapak Ketua MPD menanggapi, setelah itu dari Pak Aulia, silakan Pak Julius. Nggak ada suaranya ya? Tes?
Oke. Baik rekan-rekan, untuk pertanyaan kedua dan ketiga mungkin nanti para narasumber mencatat dulu. Pertanyaan kedua silakan. Bisa di-unmute dulu pesertanya, host. Unmute dulu suaranya biar mereka bisa menanyakan. Gimana Bu Elis? Iya, jadi pertanyaan yang pertama itu secara WhatsApp sudah dikirim dari awal sebelum diskusi ini, Pak. Yang pertama adalah dari Ibu Mayfera, notaris di Yapen. Sejauh mana keyakinan diri notaris bahwa PMPJ ini sudah jujur? Artinya apa yang kita buat ini benar-benar jujur dan memberikan data-datanya pada notaris ini sejauh mana kita bisa menyelidikinya. Artinya tadi Ibu Mayfera menyatakan secara substansi apa kejujuran pemberian data ini kita notaris bertanggung jawab dan sampai di mana notaris menyelidikinya. Kemudian yang kedua terkait sumber dana, apakah notaris wajib menanyakan sumber dana itu secara validitas, artinya secara formal, jika itu terkait pembuatan akta notaris atau PPAT, itu tadi pertanyaan dari Ibu Mayfera. Kemudian ketiga, untuk jangka panjang pelaksanaan kewajiban kami ini, apa akibat positif dan negatifnya bagi notaris? Sementara kita tahu bahwa lembaga perlindungan terhadap notaris dan PPAT ini belum ada. Dan kemudian padahal di sini PPAT notaris melakukan atau membantu bagian proses pekerjaan dari kelembagaan lainnya dari pemerintah. Mungkin ini maksudnya PPATK ataupun pemerintah dalam kaitan kasus pencucian uang dan sebagainya itu, Pak. Ya, mungkin nanti Pak Yulis bisa. Ya, silakan. Mungkin Pak Yulis, yang lain, Pak. Pak Yulis bisa bantu jawab yang ketiga tuh Pak ya, masalah perlindungan itu ya. Nah, saya mungkin bantu dulu jawab sedikit. Jadi gini, yang perlu kita tegasin lagi di sini, ini memang titik yang beti katanya, beda-beda tipis istilahnya. Apa? Kalau urusannya akta dan sebagainya itu nggak ada kaitan. Ya, jadi PMPJ. Kita identifikasi dulu mau apa ini pekerjaan yang memang diterima sama kita. Jadi identifikasi pekerjaan itu yang paling penting. Baru dari situlah kita melakukan proses PMPJ dan sebagainya. Nah, apakah kita sejauh mana kita mengenal kejujuran? Itu tadi makanya di tahap 2 kita melakukan verifikasi. Ya, kalau identifikasi yang menyodorkan formulir itu silakan aja dia mau ngisi apa aja. Justru kita jangan mengarah-ngarahkan. Harus isi apa nih gitu ya? Sumber dana. Kenapa harus diisi? Ya, dia tinggal sebutkan aja gini. Memang kalau sama tim dari AHU, tim dari PPATK suka mengatakan nih, kalau memang yang datang ke kita orang yang bersih, sebenarnya dia tidak perlu risih gitu ya. Jadi kalau bersih kenapa risih istilahnya gitu. Jadi ungkapin aja memang uang saya kok gitu ya. Jadi arahnya ke sana. Tapi lagi-lagi tadi dari konteks dalam sumber dana itu bukan sumber dana yang karena pekerjaan notaris. Gitu yang buat akta bukan gitu dan akta ya. Yang non akta. Nah terus kenapa kita harus minta sumber dana tergantung dari tingkat resiko. Jadi kalau resiko yang rendah kita nggak usah kejar-kejar sumber dana. Sedang pun juga nggak perlu. Kalau sedang itu lebih kepada profil dana aja, maksudnya berapa sih pendapatan dia sehari-hari gitu. Sama seperti kayak kita buka rekening di bank ya, tanya misalnya sebulan 10 juta atau 10 juta sampai 50 juta dan di atas 50 juta kira-kira gitu. Ya, tapi kalau hasil profil resiko tadi kita dapat nilai dia tinggi, memang kita wajib tahu sumber dana. Maksudnya di dalam formulir dia harus isi sumber dana itu. Ya, nah itu secara dalam bisa lihat di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 7 tahun 2017 ya, nomor 9 2017, mana yang kalau isi item apa saja yang kalau dia resiko rendah, item apa saja kalau dia resiko sedang, item apa saja yang dia resiko tinggi. Ya, jadi kalau dia resikonya rendah, hasil penilaian rendah, ya jadi yang formulir resiko itu jangan kasih lihat ke dia. Ya, jadi yang formulir resiko yang tadi rendah sedang itu kita di belakang sebelum ketemu kita nilai dulu nih. Oh resiko rendah. Baru kita kasih formulir, kita minta dia isi seperti apa. Tapi kalau resiko tinggi kita minta dia isi formulir yang formatnya utuh. Jadi semua tolong diisi gitu. Kira-kira gitu. Nah, mungkin untuk yang masalah
perlindungan mungkin Pak Julius bisa jawab karena saya sebagai notaris juga mau dengar jawabannya gimana Pak. Silakan Pak Julius. Terima kasih. Mudah-mudahan suara saya terdengar, Bu Elsie. Clear, Pak, clear. Oke, baik. Terima kasih, Bu Mevira di Yapen, Serwi. Apa kabar, Bu? Kiranya mudah-mudahan sehat selalu ini. Baik, 3 pertanyaan tadi 2 sudah dijawab langsung oleh Pak Aulia. Saya pikir saya tinggal menambahkan saja, benar apa yang disampaikan itu. Artinya, contoh yang paling konkret, kalau penghadap menyodorkan KTP, Ibu udah melihat bahwa KTP itu asli sesuai dengan yang dikeluarkan oleh Disduk Capil, kan Ibu tidak ada lagi beban untuk mencari tahu apakah ini asli atau tidak. Jadi terlepas dia jujur atau tidak dia mau membuat palsu itu, saya pikir tidak perlu menjadi beban pikiran rekan notaris. Seperti yang tadi sudah disampaikan, kalau bersih kenapa risih. Kemudian yang ketiga ini, kalau untuk perlindungan Ibu, saya pikir mulai dari UUJN, mulai dari pembentukan majelis-majelis yang sudah baik di tingkat pusat maupun di wilayah maupun di daerah, itu sudah menurut saya sudah cukup untuk memberikan perlindungan, ya, karena sudah pasal-pasalnya sudah sangat jelas. Bahkan terakhir kemarin yang pasal 66 yang sudah dianulir, kemudian muncul kembali tugas yang sama, tetapi dia hanya ganti baju dengan berubah menjadi MKN adalah salah satu bentuk perlindungan yang dalam hal ini pemerintah berikan kepada rekan-rekan notaris agar jati diri notaris, kewibawaan notaris ini tetap terjaga, tidak semena-mena untuk didatangi oleh penyidik ataupun penuntut umum ataupun hakim untuk meminta sesuatu yang melekat pada penyimpanan notaris. Kemudian tadi juga disampaikan untuk ada insentif, ya paling nanti kita rame-rame lah menyampaikan ke AHU. Kira-kira dalam bentuk apa ini, jangan hanya disebut kerja bakti, Bu Mevira. Artinya, ya memang tadi di awal saya sudah sampaikan, saya dengan Ibu itu sama, Bu. Cuman bedanya, yaitu saya sudah ditetapkan gaji saya, Bu. Kalau Ibu kan tidak. Jadi memang Ibu diberikan keleluasaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Silakan mencari dan menggali sendiri. Sekali lagi, khusus kami dari Kementerian Hukum dan HAM, baik di pusat maupun di wilayah, kami sangat merasa bahwa diri notaris itu adalah bagian dari diri kami, sehingga apapun yang rekan-rekan notaris mendapatkan kendala, pada intinya, pada prinsipnya kami siap untuk membantu, namun tidak untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar. Kira-kira itu. Dari sisi perlindungan untuk pekerjaan rekan-rekan notaris, saya pikir sudah cukup dengan aturan yang ada, ditambah lagi sekarang, jangan dijadikan beban, tetapi itu adalah kembali bahwa itu untuk melindungi rekan-rekan dari persoalan hukum yang bisa saja muncul kapan saja. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang datang ini tujuannya apa. Namun kalau kita sudah melakukan pekerjaan ini sesuai dengan aturan, norma-norma yang kalian pegang berdasarkan UJN, saya pikir tidak akan ada persoalan-persoalan yang tidak kita harapkan. Saya pikir itu, Bu Elsa, silakan. Baik, terima kasih Pak Julius. Ya, baik.